Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahmah alladzi yusahhilana ila tariqil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, karena taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Yang mana salat merupakan perintah daripada Allah, berjamaah merupakan sunnah dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian kita surah Al-Anfal ayat 43. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم Ingatlah, uzkur ingatlah. Idh yurikahumullah, ketika memperlihatkan hum kepada mereka sapa Allah fi manamika di dalam mimpi engkau. Ai naumika, maksudnya dalam mimpi engkau wahai Muhammad. Qalilan, sedikit. Fa'akhbarta bihi ashabaka fasiru. Engkau menghabarkan kepada sahabat-sahabatmu tentang mimpi tersebut bahwa kaum-kaum kafir itu sedikit, maka mereka pun bergembira. Walau arakahum katsiran la fashiltum, kalaulah Allah memperlihatkan kepada kalian banyak, pasukan tersebut banyak, la fashiltum, maka kalian akan gemetar, jabantum gemetar, wala tanazza'tum akan takut, akhlaftum takut fil amri, maksudnya di dalam permasalahan amril qital, maksudnya dalam perperangan. Walakin Allah, sesungguhnya Allah, sallama menyelamatkan, sallamakum maksudnya menyelamatkan kalian, minal fashli wat tanaza, dari perdebatan dan ketakutan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah zat yang mengetahui apa-apa yang ada dalam hati. Bima fil qulub, terhadap perkara yang ada di dalam hati-hati kalian. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian perang Badar, ya. Ya, perang Badar. Pada saat perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memimpikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memberitahu kepada Nabi bahwa pasukan orang kafir Quraisy itu sedikit. Kenapa? Karena terjadi pada saat itu sahabat ini banyak yang gentar, takut, akhirnya berdebat. Karena ada sebagian sahabat yang pulang gara-gara takut tadi, akhirnya mereka saling memprovokasi. Jadi kayak gentar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu. Jadi
mimpinya seorang nabi dan rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akan diberi wahyu, Allah tampakkan itu sedikit. Maka nabi pun mengkhabarkan kepada para sahabatnya. Sahabatnya pun gembira, senang. Coba kalau seandainya kata Allah, Allah tidak berikan kabar tersebut, nah Allah akan takut. Mereka akan takut. Orang-orang beriman itu akan takut. Kenapa? Walakinnallaha sallamakum minal fasli wat tanaza. Tetapi Allah ini ingin menyelamatkan kalian. Allah tuh tahu isi hati kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala tenangkan kita, tenangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan hal-hal yang menyenangkan. Terkadang ayat ini memberikan dalam ayat ini memberikan pelajaran. Terkadang kita itu merasa takut, merasa susah, ya, ingin menghadapi sesuatu hal. Tetapi atas kehendak Allah, entah bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat sehingga perkara tersebut dinampakkan mudah oleh Allah. Padahal aslinya itu susah, tapi diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Karena jawabannya adalah walakinnallaha sallama. Allah ini ingin menyelamatkan kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Karena Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengerti apa yang ada dalam hati kita. Begitu juga ayat ini mengajarkan kepada kita, Allah itu baik kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walaupun pada saat perang yang dihadapi mereka itu lebih daripada 1000 orang, sahabat ini cuma ada 300-an orang, tapi Allah Subhanahu wa taala mencoba menghibur para sahabat dengan cara memimpikan kepada Rasulullah. Mimpi itu berupa wahyu kepada Nabi bahwa orang-orang kafir ini sedikit. Bahkan dalam ayat setelahnya, wa id yurikumuhum, ketika kalian pun melihat mereka ayyuhal mu'minun idzil taqaitum fi ayunikum qalilan, kamu pun melihat seakan-akan mereka itu sedikit, nahu sab'ina aw mi'atah. Ketika memang berhadapan orang kafir, orang Islam berhadapan dengan orang kafir, pada saat itu nampak di mata orang-orang Islam nih, di mata para sahabat nih, sab'ina aw mi'ah, kisaran 70 sampai 100 orang saja. Wa huwa alfun, padahal itu orang yang mereka litaqaddamu alaihim, padahal yang di hadapan mereka itu 1000 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang dengan sahabat supaya sahabat ini tidak gentar ketika berjuang fisabilillah. Sebenarnya terkadang kita ini melakukan sebuah amalan. Amalan itu tuh sudah Allah Subhanahu wa taala bungkus serapi-rapi mungkin. Ya, seenak-enak mungkin. Di mata kita tuh seenak-enak mungkin. Sudah Allah bungkus, tapi terkadang kita yang tidak merasa. Anggapan di pondok pesantren gitu kan. Kalau di mata orang luar, pesantren itu gimana? Di penjara, kayak di penjara gitu kan. Tidak bisa keluar, sumpek segala macam, jauh dari orang tua, ya, jauh dari orang tua, kayaknya susah. Padahal ternyata di dalam itu Allah SWT sudah bungkus dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang awalnya orang asing jadi saudara, gitu kan? Yang awalnya tidak kenal kita punya teman awalnya cuma tetangga sebelah rumah, ini punya teman antar kabupaten bahkan antar provinsi, ya kan? Kemudian yang kita itu hanya duduk-duduk saja, tahu-tahu kerja tidak, apa-apa tidak, tapi malah dapat kiriman, dapat uang, makan lancar, jajan. Itu tuh bungkusan daripada Allah. Tergantung kita menikmati hal itu atau tidak. Kalau kita ngaji cuma duduk saja, atau dikirimin uang sama orang tua, yang kerja kan orang tua. Bulanan bukan kita yang suruh mikir, kita cuma suruh mikir ngaji. Tapi
dalam pandangan sebagian orang yang yang mereka itu tidak tahu, mereka itu kalau dalam ayat ini mereka itu tidak beriman lah, anggapan yang mereka itu tidak kurang imannya kepada Allah. Dalam perhatian mereka itu susah, sulit. Dan Allah sudah katakan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Di mata orang kafir itu melihat orang-orang Islam pada saat itu dia lihat orang Islam itu sedikit juga. Jadi mereka tuh senang. Mereka tuh senang, semangat. Akhirnya apa? Senangnya itu kedua-duanya sama-sama menyangka bahwa itu sedikit. Tapi kata Allah liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Orang-orang Islam pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal agama itu gitu. Ya. Kalau di dalam hati seseorang itu dia imannya kurang kepada Allah, maka dia lihat amal itu kayaknya susah aja. Ya, di mata orang tuh susah. Tapi kalau seandainya kita ini orang beriman, itu tuh sudah Allah kasih ini nikmat, senang gitu loh. Enak, nyaman, aslinya tuh seperti itu. Tetapi terkadang kita itu karena kurangnya iman kita, kurangnya yakin dengan janji-janji Allah, sehingga ya yang nampak itu susah. Sholat susah, semuanya susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini sudah berikan kepada kita. Jelas sudah. Di dalam sholat itu ada pertolongan Allah, di dalam zikir itu ada ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ingatlah zikir itu menenangkan hati, gitu kan. Bagaimana supaya semangat beramal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kasih fadilah. Nabi SAW pun sudah sampaikan bagaimana fadilah-fadilah orang alim, fadilah-fadilah kita ngafal Quran. Itu sebuah kenikmatan. Itu tuh sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang harusnya kita nikmati, bukan kita ini merasa susah. Ya. Tetapi karena kurangnya daripada keyakinan kita kepada Allah, sehingga yang kita lihat itu susah. Sholat subuh, bangun pagi-pagi capek, kemudian zuhur lagi, jalan ke masjid belum sempat tidur, baru tidur 5 menit udah azan, capek. Kalau yang dipandang itu capek saja, maka akan capek semuanya. Kalau yang dipandang itu kesenangan, yang kita lihat itu nikmat, di balik itu semua ada nikmat, maka kan nikmat apapun itu. Orang itu kalau seandainya lagi jalan-jalan itu nggak sadar lagi, dia lihat kiri kanan saking nikmatnya, lihat kanan dan kiri, apa yang terjadi itu sudah lupa saking menikmati pemandangan yang sudah diciptakan oleh Allah di dunia. Agama itu sama seperti itu. Agama itu sama. Dan ini juga mengajarkan kita bagaimana adab kita ini terhadap orang lain. Ya, dalam Allah saja dengan para sahabat itu, bagaimana Allah memanipulasi pandangan sahabat ini supaya sahabat ini bahagia. Allah kasih tahu kepada mereka nih, walaupun ini pasukan hanya 1000 orang, tapi Allah kasih tahu ini hanya sekitaran 70 sampai 100 orang. Tapi itu mengajarkan kita banyak pelajaran dalam ayat ini. Misal kita sedang berdakwah, maka diperintahkannya apa? Jangan kita kasih azab, tapi kita kasih apa? Kasih fadilah. Ketika minasehatin, kita kasih fadilah. Begitu dengan orang tua, ketika kita pulang bertemu dengan tetangga, misal nasehatinnya itu kasih fadilah, jangan kasih ancaman. Kata ulama itu, kalau manusia sekarang ini dia tuh sudah pusing, mikirin cicilan, mikirin beras mahal, gitu kan, mikirin apalagi segala macam dipikirin semua tuh. Token listrik lagi, mana pulsa lagi. Wah, tambah kita nasehatin dengan ancaman. Wah, jangan.
ketika kita pulang nampakkan bahwa agama ini nikmat untuk diamalkan. Jangan nampakkan Islam ini, agama ini sulit untuk diamalkan. Tapi buat bagaimana orang itu tertarik dengan Islam, bagaimana orang itu tertarik dengan sholat, buat sepenyenang mungkin. Bu, tahu tak kalau kita sholat itu pahalanya sekian gitu kan? Kalau kita tutup aurat tuh seperti ini pahalanya, nanti akan masuk. Jangan kita kasih ancaman nanti seperti ini. Sama kalau kita ke rumah sakit, ya, ada orang lagi sakit nih, kasih fadilah, ya, jangan kita kasih ancaman. Wah, bapak bentar lagi kayak hitungan hari matilah nih. Jangan. Orang seperti ini kalau dibilang gitu, jangan tak nunggu 3 hari lagi, besok langsung mati itu. Lah iya, udah dikasih hal-hal seperti itu. Makanya dokter-dokter ini dididik mereka ini dengan lemah lembut gitu kan. Ketika sabar ya Pak ya gitu kan. Nah, kalau ada duitnya tuh sabar tuh. Nah, sabar Pak ya gitu kan. Nanti insya Allah sembuh, kuat ya yang kuat. Nah gitu. Nah agama tuh gitu juga. Ketika ada teman mungkinnya dia tidak dapat kiriman, tidak dapat apa-apa, buat hal itu jadi menyenangkan, yang sabar gitu kan. Allah Subhanahu wa taala itu sedang rindu nikmat, kasih fadilah, kasih amalan-amalan. Nah, maka orang itu akan senang. Jangan malah diejek. Ah itulah makanya kau tuh tak tahajud jadinya kirimannya tak datang gitu kan. Makanya ngajinya malas. Jangan disebutkan hal-hal itu. Oh tambah malas dia jadinya. Ya, jangan disebutkan hal itu. Ya, kau nih makanya malam tadi itu tahajud, makanya sholat tuh jangan masbuk begawe, sampai kotok pula tuh gitu kan, ngajinya lambat pula tuh ini itu segala macam. Oh, jangan seperti itu. Mungkin Allah tuh sayang, lagi mau kasih ujian gitu kan. Nah, ditingkatkan lagi tahajudnya. Yuk kita tahajud bareng, yuk kita kasih nasihat, kasih fadilah. Buat agama itu menyenangkan. Allah saja menyenangkan para sahabat seperti itu. Menampakkan kepada para sahabat nih loh. Jangan. Karena sesungguhnya yang menciptakan atau yang membuat kesedihan, yang membuat kesenangan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih jangan mentang-mentang sudah mondok pulang ke rumah, orang tua suruh duduk di bawah, duduk di kursi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Bu, dak salat itu hukumannya nanti di dalam neraka satu hukuf. Satu hukuf itu sama dengan berapa hari? Berapa tahun, Mat? 80 tahun. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Wah, dikalilah semuanya kurang lebih 24 juta, gimana? Pokoknya jutaan tahun satu kali tinggal sholat, Pak. Jangan gitu. Jangan kita kasih ancaman, tapi kita kasih fadilah supaya orang itu semangat beramal agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada para sahabat, ini sedikit pasukannya padahal banyak. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala bisa membantu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, kepada orang kafir juga kadang-kadang ditipu sama Allah. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Orang kafir ditipu sama Allah. Dia nampak nih sedikit orang Islam nih, nah, kisaran segitu juga, akhirnya tambah semangat dia. Nah, padahal itu semua hanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangkan dia. Sebagian orang-orang yang bermaksiat tuh kadang-kadang gitu. Allah Subhanahu wa taala nampakkan kesenangan. Nah, misal dia bawa HP, nggak ketahuan. Wah, semangat. Senang dia, nggak ketahuan tuh senang. Bisa main HP senang, tapi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak ketahuan gitu, wah itu bahaya. Berarti dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Maksiat yang tidak ketahuan, yang dia aman-aman saja menyatakan, "Oh, aku aman-aman saja, tidak ada polisi nangkap, tidak ada ustaz tahu, tidak ada semua orang aman, Allah juga tidak ada ngazab saya." Senang, Allah kasih senang. Tapi ujung ayatnya apa kata Allah? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Lihat cara Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang muslim atas orang kafir. Lihat nanti cara Allah mengazab kalian.
Di dunia boleh kalian senang, nanti di akhirat nanti ketika masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala baru tahu azab yang sesungguhnya. Dzuqu adzabas sa'ir, kata Allah. Cicipilah, kata Allah tuh. Dzuqu, bahasanya itu bukan Allah Subhanahu wa taala rasa, bukan kata Allah itu nih ambil nih, aku azab wa yu'adzib, bukan, kata Allah dzuqu, cicipilah. Kalau dalam bahasa zuku itu nyicip, kita ini sama dengan nyicip dengan untuk bahasa untuk nyicip perkara yang enak. Jadi kalau kita punya makanan, kita minta tolong, cicipin, tandanya kita nih ada sesuatu hal yang enak, minta dicipin sama orang gitu loh. Kenapa Allah bilang seperti? Karena Allah ingin ngejek orang kafir itu tadi. Nah nih, rasain lah, makan tuh gitu kan. Enak tuh gitu loh maksudnya tuh. Enak tuh, makan lah tuh. Zuku, kata Allah, makan tuh semuanya. Di dunia susah dinasehatin, di dunia kamu menganggap itu enteng semua. Nah, itulah tipu daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini ayat andalan dulu. Kalau kita berbuat makar di dunia, maka Allah pun rajanya makar. Karena Allah yang ciptakan makar itu sendiri. Allah bisa juga berbuat makar kepada kalian. Maka buatlah agama ini menyenangkan. Jangan agama ini buat susah, tahajud susah, segala macam susah. Maka kalian akan dapat capeknya saja. Ketika orang itu menganggap sesuatu hal yang susah, maka yang dia dapatkan tidak dia dapatkan kecuali kecapean, kesusahan yang dia alami saja. Tapi ketika dia buat agama ini menyenangkan, ketika dia buat agama ini menyenangkan di dalam diri dia, di mata orang lain, maka insya Allah nanti agama itu akan menyenangkan dia. Allah pun akan bisa menyenangkan dia juga. Nah, kita jangan tertipu dengan dunia. Nampaknya tuh enak tuh, di luar tuh kayaknya lebih bebas lah gitu kan, sekolah kayaknya lebih enak kayaknya gitu kan, bebas segala macam. Enggak, itu tipuan mata saja. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman, agar Allah Subhanahu wa taala dan berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.